Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang walaupun masa pandemi, kita tetap mengadakan perkuliahan tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Sebenarnya sangat riskan, namun karena sudah sudah menjadi kebutuhan karena kalian di pondok tidak memegang HP. Beda dengan teman-teman kalian yang satu kelas yang kita kan mata kuliah pendidikan Pancasila diambil dua kali pertemuan, dalam artian yang di luar pondok diadakan secara daring dan yang di pondok diadakan secara luring atau tatap muka. Mungkin itu saja. Namun dalam mata kuliahnya Bu Dewi tetap akan mengutamakan protokol kesehatan. Jadi kalian walaupun mata kuliah Bu Dewi, kewajiban kalian harus minimal menggunakan masker, membawa sanitizer. Ya? Ya, Bu Dewi. Iya. Bu Dewi absen dulu ya? Ini yang dari pondok semua kan? Ya. Ada yang tidak masuk yang dari pondok? Ada. Siapa? Belum datang. Oke, Bu Dewi absen dulu. Yang pertama Badrut Tamam. Yang kedua Suada. Makiyatin. Oke, Makiyatin. Ulfa. Ayu Wahyuni. Rini Safitri, ya. Mas Uda. Untuk pondokan kira-kira kapan liburnya? Masih lama, ya. Nanti kalau sudah liburan kita bisa ikut perkuliahan daring ya. Jadi tidak 2 kali pertemuan Bu Dewi ya. Oke, minggu kemarin kita sudah membahas tentang nilai-nilai Pancasila. Kita sudah membahas Pancasila sebagai ideologi negara. Masih ingat kan ya? Iya. Oke. Sebelum ke fungsi dan kedudukan Pancasila, Bu Dewi di sini ingin menanyakan sedikit saja tentang Pancasila. Gimana Bu Dewi pengen nanya? Terakhir kali kalian membaca teks Pancasila itu kapan? Pas acara Acara hari Senin. Upacara. Oh, di pondok tetap masih ada upacara ya? Oke, Mbak, tolong bacakan Pancasila, Mbak. Pancasila, satu ketuhanan yang Maha Esa, kuat kemanusiaan yang adil dan beradab, tinggal persatuan Indonesia, wakil rakyat dengan ketertiban hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, kita bisa dilihat di depan. Untuk simbol pertama, ketuhanan yang Maha Esa adalah bintang untuk simbol pertama terus ya. Udah ada di depan. Makna dari simbol pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa, berarti itu kan silanya. Sila. Kalau simbol dari bintang ini melambangkan apa? Bintang. Hah? Kekuasaan. Ada lagi? Pak. Bintang tunggal dianggap sebagai cahaya. Seperti cahaya kerohanian yang dipancarkan oleh Tuhan kepada kita. Bisa dipahami ya? Ya. Yang kedua, rantai. Bentuk rantai masih ada yang ingat? Minggu kemarin sudah dibahas, bentuknya ada Bulat, Ada dua. dan persegi.
dan persegi. Persegi. Kalau bulat itu apa? Melambangkan. Kalau bulat? Bulat laki-laki dan perempuan. Iya, laki-laki dan perempuan. Tapi kalau bulat itu Perempuan. perempuan. Kalau segi empat? Laki-laki. Iya. Oke. Jadi di sini lingkaran melambangkan perempuan dan segi empat melambangkan laki-laki. Mata rantai yang saling berkaitan tersebut bermakna setiap manusia itu saling membutuhkan satu sama lain ya. Ya. Baik laki-laki membutuhkan perempuan, perempuan Ya. membutuhkan laki-laki. Tapi di sini tujuannya yaitu satu kesatuan. Ya. Kalau pohon beringin, kenapa enggak? Kira-kira kenapa? Karena pohon beringin itu tempat Berteduh. Berteduh lagi. pas. Oke. Pohon beringin yang besar bisa dibuat berteduh. Dalam filosofinya yaitu bisa mengayomi. Terus akarnya yang menjulang kemana-mana. Makannya. Ya. Ya kan? Seperti NKRI, banyak suku, banyak agama, Ya. beragam, ya kan? Ya, Bu. Yang keempat, kepala banteng. Kenapa kok kepala banteng? Melambangkan apa kepala banteng? Melambangkan kekuatan. Apa? Kepala hewan banteng itu dianggap hewan yang bersosial, suka berkumpul. Oh iya. Masih ingat? Iya, Bu. Kuat boleh. Kuat. Kepala banteng di bagian kiri atas, simbol kepala banteng melambangkan sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kepala banteng ini sebagai filosofi hewan yang bersosial. Dan untuk yang terakhir yaitu simbol Padi dan kapas. Kalau padi dan kapas, oke, monggo Mbak masuk. Padi dan kapas. Apa simbol dari padi dan kapas? Monggo langsung Penghasilan. Kalau masuk. padi itu penghasil. Ini mata pencaharian. Mata pencaharian, apa lagi? Kalau yang kapas untuk menentukan Padi dan kapas melambangkan sila kelima, yaitu kebutuhan sehari-hari, kebutuhan dasar setiap manusia. Apa saja kebutuhannya manusia? Iya, padi sebagai makanan pokok, ya kan? Padi dan kapas yang bisa dikatakan membutuhkan sandang, pangan, papan. Ya, oke. Sebentar lagi kita akan simak dan pahami video. Kita ntar lagi akan memutar video sehingga kalian tahu sejarahnya tentang Pancasila. Kita putar dulu ya videonya. Coba diresapi dulu. Kedengaran? Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Indonesia menjadi wilayah pendudukan Jepang. Hal ini terjadi setelah dilakukannya perjanjian Kalijati. Perjanjian yang dilaksanakan di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Belanda atau Hindia Belanda menyerah kepada Jepang dengan semboyan 3A, yaitu Jepang Pelindung Asia, Jepang Pemimpin Asia, dan Jepang Cahaya Asia. Pemerintah pendudukan Jepang mencoba menarik simpati bangsa Indonesia.
Namun, kejayaan Jepang di Asia tidak bertahan lama. Pihak sekutu yang terdiri dari Inggris, Amerika Serikat, dan Belanda melakukan serangan balasan. Alhasil, sejak tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Pasifik terus terdesak. Pertahanan Jepang sudah rapuh. Banyak kota di Indonesia diserbu oleh sekutu, seperti Ambon, Makassar, Manado, dan juga Surabaya. Bahkan beberapa pulau di sekitar Irian yang kini dikenal dengan Papua telah jatuh ke tangan sekutu. Dalam bayang-bayang kekalahan yang semakin jelas dan nyata, Jepang terus berusaha menarik simpati bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Maka pada tanggal 17 September 1944, Perdana Menteri Koiso dalam sidang istimewa Parlemen Jepang di Tokyo memperbolehkan daerah India Timur atau yang disebut dengan Indonesia untuk merdeka. Selanjutnya, Letnan Jenderal Kamakichi Harada, pemimpin militer di Java pada saat itu, berusaha meyakinkan bangsa Indonesia tentang janji kemerdekaan. Sebagai realisasinya, pada tanggal 1 Maret 1945, diumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. BPUPKI dibentuk dengan tujuan menyelidiki berbagai hal dalam segala bidang kehidupan yang diperlukan sebagai persiapan pembentukan negara merdeka, yaitu Indonesia Merdeka. Pada saat itu, Rajiman Wedio Diningrat dipilih sebagai ketua. Ia dibantu 2 orang ketua muda, yaitu Ichibamase Yoshio, orang Jepang yang menjabat sebagai Shinchokan Cirebon, dan wakil dari Indonesia, yaitu Raden Panji Suroso, yang menjabat sebagai kepala kesekretariatan. Selanjutnya, pada tanggal 29 April 1945, yang mana bertepatan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito, anggota BPUPKI dilantik. Adapun anggota yang dilantik berjumlah 62 orang ditambah 7 orang Jepang, mana orang Jepang tersebut tidak memiliki hak suara. Pada saat itu, Soekarno tidak ingin menjadi ketua BPUPKI karena dia ingin lebih aktif dalam berbagai diskusi yang pada saat itu sering dia lakukan. Bendera merah putih dikibarkan di samping bendera Jepang di Inomaru. Sejak didirikan, BPUPKI telah mengadakan sidang resmi sebanyak 2 kali. Sidang pertama dilaksanakan tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Sidang ini membahas tentang dasar negara. Sedangkan sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945. Sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Selain itu, terjadi pertemuan-pertemuan tak resmi oleh panitia kecil di bawah BPUPKI. Sidang pertama yang dilakukan oleh BPUPKI dilaksanakan di gedung Chuo Sangi-in, Jalan Pejampon 6, Jakarta, yang kini dikenal sebagai Gedung Pancasila dan menjadi bagian dari kompleks bangunan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sebenarnya sidang ini telah dibuka pada 28 Mei 1945, namun pelaksanaan pembahasan baru dimulai keesokan harinya. KRT Rajiman Wedio Diningrat selaku ketua sidang menyatakan perlunya suatu dasar negara. Selanjutnya, beberapa anggota sidang menyampaikan pendapatnya tentang rumusan dasar negara. Rumusan-rumusan yang disampaikan memiliki perbedaan antara satu dengan lainnya. Walaupun demikian,
rumusan-rumusan tersebut tetap berangkat pada kepribadian dan gagasan besar dari bangsa Indonesia sendiri. Selain itu, rumusan-rumusan tersebut didasari sejarah perjuangan dan semangat nasionalisme. Kemudian setelah itu, Muhammad Yamin, Supomo, dan Soekarno mengajukan rumusannya tentang dasar negara. 3 rumusan dasar negara disampaikan secara berurutan. Muhammad Yamin menjadi yang pertama mengusulkan rumusan pada tanggal 29 Mei 1945 dalam pidatonya yang berjudul Asas dan Kebangsaan Indonesia. Menurutnya, dasar negara Indonesia yang akan merdeka terdiri dari 5 unsur, yaitu yang pertama, perikebangsaan, perikemanusiaan, periketuhanan, perikerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Rumusannya tersebut kemudian disampaikan secara tertulis dalam rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Rumusannya berbunyi: 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia. 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pidatonya tentang dasar negara. Ia mengatakan bahwa negara Indonesia yang merdeka harus mempersatukan diri dengan segala lapisan masyarakat. Menurutnya, ada 5 unsur yang menjadi dasar negara, yaitu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, keadilan rakyat, dan musyawarah. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ia membuka pidatonya dengan kritik kepada pembicara dalam sidang yang dinilainya terlalu meributkan hal yang kecil-kecil. Ia menjelaskan bahwa modal utama dari negara yang akan segera lahir itu tak lain adalah kemerdekaan. Ia kemudian mengemukakan rumusannya yang mencakup 5 dasar negara yang disebutnya sebagai Pancasila. Filosofi Pancasila yang menjunjung tinggi kesetaraan dalam keberagaman menjadi landasan kemerdekaan. Pancasila terdiri dari 5 asas, yaitu yang pertama, nasionalisme dan kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme dan perikemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Rumusan dasar negara atau Pancasila yang dikemukakan Soekarno menginspirasi para pendiri bangsa dalam sidang-sidang berikutnya tentang dasar negara. Untuk mengenang pidato Soekarno tersebut, maka setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Ringkasan dari Pancasila disebut Trisila yang isinya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sosio-nasionalisme. Yang kedua, sosio-demokrasi. Yang ketiga, ketuhanan. Menurut Soekarno, Trisila tersebut jika diperas lagi menjadi Ekasila, yaitu gotong royong. Prinsip Ekasila adalah mendirikan negara gotong royong. Artinya, satu untuk semua, semua untuk satu, dan semua untuk semua.
sudah menyimak penggal video tentang sejarah pembentukan Pancasila. Mungkin ini salah satu bentuk metode Bu Dewi sehingga tidak hanya ceramah saja. Karena kita tahu kalau kalian diceramahin biasanya ngantuk. Ya. Ternyata video juga ngantuk buat kalian. Oke, mungkin walaupun tidak semuanya kalian bisa cerna dengan baik videonya, nanti bisa diputar kembali, diulang-ulang kembali video ini sehingga kalian bisa lebih meresapi dan bisa lebih menjiwai nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila. Kalau kita memulai dari asal kata Pancasila, Pancasila berasal dari kata bahasa Sangsekerta, ya kan? Ya. Diambil dari kitab Negara Kertanegama, ditulis oleh Empu Prapanca, yaitu Panca Dan sila. yang artinya Panca adalah Lima. dan sila dasar, yaitu 5 dasar, ya kan? Pancasila merupakan dasar negara yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia. Kita sudah tahu itu, dan Pancasila mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia sejak dulu, sehingga Pancasila merupakan faktor pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lainnya. Jadi nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila itu mempunyai ciri khas negara kita. Dari sila pertama sampai sila terakhir itu adalah cerminan kepribadian bangsa kita. Berarti tingkah laku kita acuannya adalah Pancasila. Pancasila juga merupakan pandangan hidup bangsa, memiliki fungsi utama sebagai dasar negara Indonesia. Dalam kedudukannya yang dimiliki Pancasila menempati kedudukan yang paling tinggi. Pancasila ini adalah kedudukan yang paling tinggi di Indonesia. Karena Pancasila dijadikan sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sebagai sumber hukum dasar nasional dalam tatanan hukum di Indonesia. Jadi segala aturan di Indonesia acuannya kepada Pancasila. Oke, sekarang fungsi dan peranan Pancasila. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila sebagai jiwa bangsa berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Jadi dengan adanya Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia, fungsinya adalah setiap kehidupan yang ada di Indonesia itu mencerminkan jiwa-jiwa nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pribadi bangsa Indonesia memiliki fungsi, yaitu sebagai hal yang memberikan corak khas bangsa Indonesia dan menjadi pembeda dan membedakan bangsa kita dengan bangsa lain. Selain sebagai ciri khas, juga bisa dijadikan sebagai pembeda. Salah satu contoh di sila pertama, apa bunyinya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kok berbunyi ketuhanan yang Maha Esa? Kenapa? Kita tahu di negara kita ada enam agama yang diakui. Ya. Dulunya Pancasila itu bukan di Piagam Jakarta. Ada yang tahu masih yang di Piagam Jakarta? Bukan ketuhanan yang Maha Esa. Apa? Di Piagam Jakarta? Ketuhanan dan kewajiban menerapkan syariat Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam
bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Ini di Piagam Jakarta sudah jelas tanggal 22 bulan 5 1945 yang awalnya berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ya. Namun sekarang diganti menjadi Ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena Indonesia terdiri dari beberapa Karena Indonesia terdiri dari beberapa Agama. Yang kedua, biar apa? Biar apa? Tidak ada saling perbedaan. Apalagi? biar bersatu antara agama yang satu dengan Biar yang lain. bersatu antara agama satu dengan yang lainnya. Berarti Muhammad Hatta ini mengusulkan dengan Maramis, yaitu agar kemerdekaan dirasakan oleh rakyat pemeluk agama lain. Karena di Indonesia tidak hanya agama Islam, namun ada beberapa agama yang notabene, walaupun notabene kita adalah Islam, tapi di negara kita ada 6 agama, sehingga dirasa kurang tepat jika berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Oke, bisa dipahami? Ya. Yang ketiga, kita beralih ke fungsi dan peranan Pancasila yang ketiga. Yang ketiga yaitu Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai sumber hukum berfungsi sebagai mengatur segala hukum yang berlaku di Indonesia. Jadi secara tegas Bu Dewi sudah bilang Indonesia Pancasila ini adalah kedudukan tertinggi. Karena apa? Sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia. Jadi acuannya yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oke. Yang keempat, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Perjanjian luhur ini berfungsi dan disepakati melalui sidang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945. Jadi Pancasila ini ada sebuah perjanjian dari beberapa luhur yang diadakan atau yang disepakati tanggal 18 Agustus 1945. Yang kelima yaitu Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Artinya Pancasila selain sebagai cita-cita bangsa memiliki fungsi yaitu untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Ada yang bertanya yang adil dan makmur itu seperti apa? Seperti Nomor 1. Karena rata-rata kalian berpikir mulai dari kemarin, Bu, kenapa kok di Indonesia ini hukum tidak adil, Bu? Rata-rata seperti itu ya? Ya. Kenapa kok berpikir seperti itu? Padahal harusnya hukum itu memberikan sebuah keadilan. Kenapa kalian kok berpikir seperti itu? Karena yang buktinya yang sekarang itu yang di bawah selalu bijak, lalu yang di atas selalu Oke, buktinya karena yang di bawah selalu diinjak, yang di atas selalu dijunjung. Oke, contohnya apa, Mbak? Itu mati. yang tidak adil. Kalau hukum itu sifat hukum dan sifat hukum harusnya itu bersifat memaksa dan terikat, tidak melihat memandang bulu. Baik yang jadi presiden, wakil presiden, dosen, mahasiswa, seharusnya tidak pernah ada kecenderungan. Namun realitanya di mana, Bu? Nah, itu bukan hukumnya.
oknumnya. Kalau sifat hukum itu tetap mengikat dan memaksa, bukan tumpul ke atas atau tumpul ke bawah, karena hukum itu sebenarnya berfungsi untuk memberikan sebuah keadilan. Namun ketika ada di lapangan yang melaksanakan kewajibannya tidak sesuai atau ada ember-ember pilih kasih, itu bukan sifat hukumnya, namun sebuah perlakuan oknum, ya kan? Ada nggak contohnya seperti itu? Ada? Banyak. Kayak kayak napi. Kenapa napi? Ya, dulu itu yang ada kasus korupsi apa? Kasus korupsi. Ya. Oke, terus masnya? Nanti yang habis baru keluar dari penjara yang hubungan antara laki-laki sama laki-laki itu seperti ratu yang ketika keluar disambung segala macam dengan, sedangkan yang masalah kecil itu tidak dibela-bela. Oke. Kayak percontohan permasalahan yang terjadi di artis-artis ketika keluar disambut sebagai Ratu itu seperti spesial itu yang sangat spesial. Apakah itu salah hukumnya? Bukan. Kalau hukum kan tidak mengajarkan seperti itu, Bu. Kalau hukum tidak mengajarkan seperti itu, Cuma dari orangnya saja yang tidak mengikuti. dari orangnya saja. Gimana itu? Ayo Mbak Ayu, gimana? Sebenarnya hukum di Indonesia ini sudah kalau dijalankan secara maksimal akan membentuk atau akan memberikan sebuah keadilan. Namun ketika dalam pengimplementasiannya ini ada penyelewengan, maka keadilan itu akan tidak ada keadilan. tidak ada keadilan. Nah, kuncinya yaitu adalah memperbaiki aturannya. Apakah aturannya yang mau diperbaiki? Diri sendiri atau orangnya yang diperbaiki, Bu? Orangnya yang diperbaiki, oknumnya. Yang ditindak adalah oknumnya. Benar ya? Ya. Karena sebenarnya hukum di Indonesia ini sudah sangat baik. Namun dalam pengimplementasiannya jika ada yang menyeleweng akan mengakibatkan ketidakadilan. Karena sifat hukum adalah mengikat dan memaksa, dan hukum yaitu mempunyai fungsi untuk memberikan sebuah keadilan. Menurut saya hukum di Indonesia itu sudah sangat adil. Namun ada beberapa oknum saja yang menyalahgunakan. Berarti walaupun sudah ada beberapa oknum yang menyalahgunakan, bukan berarti hukumnya yang salah, ya kan? Ya. Jika kalian bisa mengajukan banding. Oke, yang ke-6 yaitu Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ke-7 yaitu Pancasila sebagai moral pembangunan. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai ideologi bangsa yaitu, coba masnya. Pancasila sebagai ideologi bangsa berfungsi sebagai landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadiannya dalam alam sekitarnya. Di dalam buku yang sama dijelaskan bahwa ideologi ini membantu suatu negara dalam membuka wawasan yang memberikan makna dan menunjukkan tujuan dalam kehidupan bernegara. Ideologi ini perlu dimiliki oleh setiap negara. Nah, di sini sudah jelas. Fungsi dan kedudukan Pancasila ini perlu dimiliki oleh setiap negara. Khususnya negara Indonesia. Terus yang kedua, Pancasila merupakan ideologi terbuka. Artinya, ideologi yang menjadi
pandangan suatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai, antara lain nilai dasar, nilai instrumen. Oke, yang mana? Yaitu nilai yang nilai instrumen dan nilai Praksis. praksis. Tulisannya. Oke, dikatakan sebagai memiliki nilai dasar yaitu nilai yang tidak berubah dengan perkembangan zaman. Dikatakan nilai instrumen yaitu bersifat dinamis dan dengan perkembangan zaman. Oke. Dan yang terakhir yaitu nilai praksis, yaitu nilai yang dilaksanakan secara nyata. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Coba Mbaknya dibaca. Fungsi dan kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum Indonesia. Oke. Ada yang mau dipertanyakan di sini? Pancasila sebagai dasar negara adalah sumber dari segala sumber tertib hukum di Indonesia. Yang kedua, meliputi suasana kebatinan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita hukum sebagai dasar, baik hukum yang tertulis maupun tidak tertulis. Kalau hukum tertulis apa? Seperti apa? Undang-undang. Seperti undang-undang. Yang tidak tertulis? Hukum adat. Ya kan? Ya. Iya. Hukum adat itu disepakati dalam sebuah kelompok atau sebuah musyawarah, sebuah golongan, ya kan? Yang keempat kita itu ya, langsung Mbak ya. Yang keempat yaitu mengandung norma yang mengharuskan Undang-Undang Dasar mengundangkan isi yang mewajibkan pemerintah dan penyelenggara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Yang terakhir yaitu merupakan semangat abadi Undang-Undang Dasar 1945 bagi penyelenggara negara. Oke, di sini kan ada 5 sila tuh. Ya. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya, yang pertama, Ya partai yang dinilai untuk capai. Kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dimiliki oleh oke, setiap warga negara Indonesia memiliki nilai untuk mempercayai dan bertakwa pada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Ya. Terus kalau ada pertanyaan, apakah di Indonesia itu ada yang tidak mempunyai agama? Tidak ada. Punya semua, Bu. Punya semua? Iya. Tapi berbeda-beda? Ya. Kalau nggak punya agama gimana? itu ada yang tidak punya agama. Ayo, agama yang ada. Artis yang membawa kita pertama kali ke Indonesia. Oke, ayo gimana itu? Ayo coba cari dulu. Bu Dewi ingin bertanya sebentar lagi. Coba kalian menuliskan
apakah di Indonesia ini ada larangan untuk tidak beragama? Ayo sambil di itu dan kasih alasannya. Mau ditulis, Bu? Ya. Ya, Bu. Apakah masyarakat Indonesia itu sudah mempunyai agama keseluruhannya? Kan di Indonesia itu ada 6 agama. Ya. Ya kan? Ya. Apakah di Indonesia itu ada larangan? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada, Bu. Yakin? Yakin, Yakin. Bu. Untuk saat ini, sampai saat ini di negara Indonesia masih menggunakan Pancasila sebagai ideologi dan filosofisnya, ya kan? Ya. Berarti kalau kita mengacu kepada nilai-nilai Pancasila seharusnya Semuanya beragama. diwajibkan. Diwajibkan. Masa diwajibkan? Diwajibkan dan tidak ada larangan. Kalau ideologinya berarti sebagai panutan agama. Tidak ada paksaan, Bu, secara agama. Ya. Tapi semuanya kalau bisa beragama. Apa itu? Ya. Harus manusia itu Ayo diskusi itu, ayo. Tidak harus. Ya. Coba ayo diskusi itu. Terserah orangnya mau punya agama apa tidak. Yang penting sudah yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu. Iya. Tapi tidak harus dengan agama Islam. Makanya ini agama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang awalnya mewajibkan dan menjalankan syariat Islam. Nah, maka dari itu diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa supaya di situ tidak, karena di Indonesia itu tidak hanya ada agama Islam, melainkan banyak agama yang ada di Indonesia seperti itu. Itu. Ya, menurut saya. Ada lagi? Ada lagi? Ayo, ayo. Mbaknya yang di belakang. Yang baru hadir itu. Apakah di Indonesia itu ada paksaan untuk memeluk agama? Tidak ada. Tidak ada, tapi cuma diharuskan untuk mempunyai agama karena kan di Pancasila saja Oke. ketuhanan yang Maha Esa, berarti semua penduduk Indonesia harus punya agama. Tapi tidak ada paksaan berpunya agama. Tidak ada paksaan untuk Mempunyai agama. mempunyai agama. Cuma di negaranya kan ada peraturan agama gitu. Oke. Di Indonesia, Pancasila sebagai landasan ideologis negara pada sila pertama telah menentukan bahwa negara Indonesia adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dalam butir pertama, sila pertama Pancasila dinyatakan harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Tapi bukan berarti Islam ya. Iya. Dan masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, memang secara ideologi setiap warga negara Indonesia harus percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan memeluk satu agama. Disarankan memeluk satu agama. Namun dalam prakteknya kita mengetahui ada beberapa wilayah di Indonesia yang masih belum ada warganya yang masih belum beragama, ya kan?
Ya. Kita kan tidak tahu tuh semua masyarakat di Indonesia apakah sudah beragama semuanya, Ya. ya kan? Pada prakteknya memang ditemui adanya beberapa warga di Indonesia yang tidak mempercayai atau memeluk suatu agama tertentu atau disebut dengan ateis. Memang sampai saat ini di Indonesia itu masih belum ada aturan yang menegaskan larangan untuk tidak beragama atau ada sanksi tegas bagi orang itu bagi ateis yang tidak beragama. Benar ya? Ya, Bu. Benar nggak? Benar, Bu. Ada nggak di Indonesia yang tidak mempunyai agama? Pasti ada, cuma kan belum ada larangan. Ya, prakteknya memang ditemui adanya warga negara Indonesia ini yang tidak mempunyai agama. Di mana itu? Oke, di mana? Contohnya di Papua, ya kan? Kan ada desa-desa terpencil yang masih tidak memeluk agama. Akan tetapi dengan seseorang menganut ateis akan memberikan dampak pada hak-hak orang tersebut. Jadi di negara Indonesia warganya itu memang masih belum ada larangan tegas atau aturan tentang orang itu tidak diperbolehkan untuk memeluk agama atau mewajibkan orang itu harus memeluk agama. Walaupun di nilai-nilai Pancasila sudah jelas harus sudah jelas menjalankan ketuhanan yang Maha Esa. Mohon maaf, bukan menjalankan syariat Islam, tapi ketuhanan yang Maha Esa, di mana diharapkan setiap warga negara harus mempunyai satu agama. Karena ini kalau benar tidak ada dampaknya atau tidak ada sanksinya, namun ini akan berdampak pada hak-hak orang tersebut. Salah satu contoh kesulitan dalam mengurus dokumen-dokumen kependudukan seperti KTP. Setiap warga negara kan harus mempunyai identitas tuh, yaitu KTP. Sedangkan di KTP itu harus beragama, mencantumkan satu agama. Kalau cuma di KTP-nya tapi tidak melakukannya, Terserah. Itu kalau di KTP aja mau beragama tapi tidak melakukannya mau gimana? Yaitu agamamu. Iya. Nah, itu kan di KTP kan sudah jelas di pasal 61 dan 64 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 itu tentang administrasi kependudukan. Meskipun ada juga seorang ateis yang kemungkinan tetap mencantumkan agama tertentu dalam dokumen kependudukannya hanya untuk memenuhi persyaratan administratif. Juga ketika seseorang hendak melangsungkan perkawinan hanya sah bila dilakukan menurut hukum dan masing-masing agama yang dianutnya. Oke. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Oke. Kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu dimaknai warga negara Indonesia diminta untuk memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama sehingga harus bersimpati satu sama lain. Yang kedua yaitu menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Harusnya seperti itu. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini fungsinya yaitu membantu sesama, menjaga dan membantu sesama untuk membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Masalah prakteknya
Namun oknum atau warga atau kita dalam pengimplementasian nilai-nilai Pancasila lah yang kurang menjiwai dan memaknai, sehingga fungsi dan tujuannya tidak tercapai. Padahal fungsi dan tujuan yang sila kedua yaitu salah satunya menjaga dan membantu sesama, membela kebenaran dan keadilan, dan bekerja sama untuk kedamaian negara. Sehingga kan tercipta adil tuh kalau semuanya itu berjalan dengan lancar atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya Bu. Ya. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Apa Persatuan Indonesia? Bersatu. Ya di negara Indonesia itu bersatu, Bu. Ya, sila ketiga menjelaskan peran dari Pancasila sebagai pemberi pandangan hidup yang mengutamakan kesatuan, persatuan dan kepentingan negara daripada kepentingan masing-masing. Ya. Harusnya gitu. Kalau kita menggunakan kepentingan kita masing-masing, maka akan pecah belah. Karena keinginan seseorang itu beda-beda. Beda-beda. Ya. Tapi harus punya satu keinginan Bu, harus benar-benar sama keinginannya. Yaitu apa? Kepentingan negara. Membina negara. Ya. Yang kedua yaitu sebagai warga negara dari negara dengan ragam pulau, suku, dan budaya, agak multikultural, yang terkenal dengan multikultural, multi agama, multi bahasa, ya kan? Ya, rakyatnya juga harus memiliki kepribadian yang rela berkorban demi negara Indonesia, mencintai bangsa Indonesia dan tanah air, serta bangga pada negara. Sudah diimplementasikan belum? Masih separuh. Masih separuh. Apa salah satunya yang sudah diimplementasikan di sila ketiga? Mencintai, bangga. Mencintai, bangga. Dengan cara apa mencintai? Ikut perang? Enggak. Kalau ikut perang itu kan yang itu Bu. Mengingat hari kemerdekaan. Ya. Mengingat hari kemerdekaan minimalnya itu. Ya Bu. Ya kan? Mengikuti upacara Bu. Bendera. Bu, saya dapat setiap 17 Agustus saya itu Bu selalu mengikuti upacara. Hanya 17 Agustus kan? Hari Seninan juga Bu. Oke. Yang keempat yaitu Keadilan sosial. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Oke. Sila keempat memaparkan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup dengan turut mengajak setiap warga negara untuk tidak memaksa atau memaksakan kehendaknya pada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara. Jadi kalian di sini sudah dijelaskan di poin 4 ini, kalian tidak boleh memaksa kehendak kalian. Rata-rata kan kalian kalau tidak diturutin pendapatnya bisa-bisa sedikit-sedikit emosi Bu. Padahal yang harusnya kalian utamakan adalah kepentingan negara. Yang kedua yaitu meski akan ada perbedaan pendapat dan cara pandang, namun sila keempat menegaskan akan pentingnya musyawarah dan berdiskusi. Ya. Ya kalau ada masalah apa itu? Ya, Diskusi. harusnya berdiskusi dan bermusyawarah. Oke ya. Yang kelima yaitu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Fungsinya yang pertama sebagai pandangan hidup bangsa tercermin dari sila ini yang memiliki makna tentang mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan gotong royong. Nah, biasanya di desa-desa ini masih kuat nilai-nilai Pancasilanya, yang gotong royongnya, saling membantu satu sama lain, saling
peduli satu sama lain. Biasanya pedesaan itu masih sangat kental. Menjunjung tinggi kebersamaan. Ya Bu. Ya kan? Masih kompak. Di desa kalian masih kompak? Iya, Bu. Masih kompak Bu. Masih. Ya, oke. Yang kedua yaitu setiap warga negara juga harus selalu bersikap adil dan Menghormati orang lain. Bisa menghormati hak orang lain. Nah, di sini sudah dijelaskan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk ini bisa adil, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka kita dituntut untuk bisa menghormati hak-hak orang lain sesama bangsa Indonesia, atau memahami antara hak dan kewajibannya. Jangan hanya menuntut haknya saja, namun kalian lupa akan kewajiban kalian. Salah satu contoh, membayar pajak. Oh iya. Minimal pajak sepeda motor kalian apakah sudah dibayar atau belum, atau sudah nunggak? Baru. Baru. Ada yang Baru belum dibayar Bu. Baru nunggak. Baru nunggak. Apalagi ya. Sedangkan kalian nuntut terus ke pemerintah, ya kan? Nah, sebenarnya antara hak dan kewajiban kalian harus seimbang. Dan kalian harus menghormati hak orang lain. Karena hak kalian dibatasi oleh aturan yang berlaku dan hak orang lain. Oke. Sekarang pembangunan sesuai Pancasila. Nih, yang pertama, tidak boleh bersikap pragmatis. Artinya, pembangunan itu tidak hanya mementingkan tindakan nyata dan mengabaikan pertimbangan etis. Yang kedua, tidak boleh bersifat ideologis, yaitu secara mutlak melayani ideologi tertentu dan mengabaikan manusia nyata. Yang ketiga yaitu harus menghormati HAM, hak asasi manusia. Ya, artinya pembangunan tidak boleh mengorbankan manusia nyata, melainkan menghormati harkat dan martabat bangsa. Yang keempat yaitu dilaksanakan secara demokratis, artinya melibatkan masyarakat sebagai tujuan pembangunan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebutuhan mereka bersama. Akan bersama. Ya. Oke, Pancasila sebagai puncak kebudayaan, Kabar Mas. Sila yang pertama. Bukan tidak satupun suku, bangsa ataupun golongan komunitas tempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Oke, menunjukkan tidak satupun suku, bangsa ataupun golongan sosial dan komunitas setempat di Indonesia yang tidak mengenal kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, merupakan nilai-nilai yang dijunjung dan segenap negara Indonesia. merupakan nilai budaya yang dijunjung tinggi oleh segenap warga negara Indonesia tanpa membedakan asal-usul kesukuan bangsa, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan kedaerahan, daerah Madura, Jawa, maupun golongan. Sila ketiga yaitu mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Oke, mencerminkan nilai budaya yang menjadi kebulatan tekad masyarakat majemuk di Kepulauan Nusantara untuk mempersatukan diri sebagai satu bangsa yang berdaulat. Yang keempat,
Terima kasih. Yang keempat, Merupakan nilai budaya yang luas merupakan nilai budaya yang luas bersebarannya di kalangan masyarakat majemuk Indonesia. untuk melakukan kesepakatan melalui musyawarah. Sila ini sangat relevan untuk mengendalikan nilai-nilai budaya yang mendahulukan kepentingan perorangan. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial itu menjadi landasan yang membangkitkan semangat perjuangan bangsa Indonesia dalam memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial. Oke, ini bunyi piagam Jakarta. Siapa yang belum hafal piagam Jakarta? Hah? Piagam Jakarta diusulkan oleh Muhammad Yamin. Yang bunyinya yang pertama, ini masih belum diubah atau diamandemen. Ini masih piagam Jakarta tanggal 22 bulan 5 1945 yang masih berbunyi yang pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi penduduk-penduduknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, pemerintahan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam persoalan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, karena sila pertama itu tidak sesuai dengan kepribadian masyarakat Indonesia, sehingga oleh Muhammad Hatta diusulkan agar sila pertama diganti, yaitu di mana diharapkan dengan adanya pergantian ketuhanan yang Maha Esa, kemerdekaan ini dirasakan oleh semua rakyat atau semua pemeluk agama selain Islam, mengingat kemerdekaan yang ingin disegerakan. Ini panitia 9 diketuai oleh Soekarno, Oke. Nih, Pancasila dijadikan sumber dari segala sumber hukum. Ya. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Acuannya adalah Pancasila. Di alinea keberapa? Terakhir. Alinea terakhir. Yang kedua, proklamasi. Tanggal berapa? 17 Agustus 1945. Dekret Presiden tanggal 5 Agustus 1959. Oke, dan surat perintah tanggal 11 Maret 1900. Tata cara mengucapkan resmi Pancasila sebenarnya ini diatur dalam Impres nomor 12 tahun 1968. Yang pertama, ketuhanan